Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Melinda, saya mahasiswa PPG Bat 1 IAIN Luxmawe. Di sini saya akan mempresentasikan modul Ajar P5 PPRA, yaitu proyek penguatan profil pelajar dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini saya fase fondasi, yaitu di TK. Oke. Oke, di sini saya mengambil tema, topik, dan proyek profilnya itu yaitu Aku Sayang Bumi dan gaya hidup berkelanjutan. Topiknya di sini kebersihan lingkungan. Proyek profilnya proses pemilahan dan pengumpulan sampah. Nah, ini kan dimensi elemen dan subelemen. Dimensinya di sini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalau elemennya akhlak kepada alam, kalau subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, akhir fase pondasi membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar. Nah, di sini juga ada dimensi elemen dan subelemen. Di sini dimensinya yaitu bergotong royong, elemennya kolaborasi, subelemennya bekerja sama. Akhir fase terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok yang melibatkan 2 atau lebih orang. Nah, penjelasan dari dimensi yaitu mencakup aspek-aspek besar dari pendidikan karakter yang ingin dikembangkan dalam diri peserta didik. Nah, kalau elemen itu bagian dari dimensi yang lebih spesifik, menggambarkan karakteristik yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Subelemennya, rincian lebih lanjut yang menjelaskan tindakan atau perilaku konkret yang diharapkan dari peserta didik dalam konteks elemen tersebut. Nah, kalau di sini dimensi elemen dan subelemen. Di sini dimensinya nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, saya ambil di sini keteladanan yaitu qudwah. Subnilainya profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu menjadi contoh, mengajak kebaikan dan menginspirasi. Nah, capaian perkembangannya profil pelajar rahmatan lil alamin ini mengambil inisiatif, mengajak, dan mendorong orang lain dalam kebaikan. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sampah. Dan peserta didik juga dapat memilah sampah menjadi organik dan anorganik. Peserta didik dapat mengumpulkan sampah sesuai dengan jenisnya. Peserta didik juga memiliki sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, di kegiatan pertama yaitu pengenalan. Nah, di sini guru menjelaskan kepada peserta didik yang pertama itu pengertian sampah, sisa-sisa makanan, kertas, plastik, benda-benda lain yang sudah tidak terpakai. Nah, guru juga menjelaskan kepada peserta didik jenis-jenis sampah apa saja seperti sampah organik, contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun. Dan sampah anorganik, contohnya yaitu plastik, kertas, kaleng, botol bekas, dan air mineral. Nah, di sini juga guru menjelaskan kepada peserta didik pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik. Nah, di pertemuan yang kedua, di sini ada konstekstual. Nah, di sini guru menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Dan guru juga memerintahkan kepada peserta didik untuk membawa contoh sampah organik dan anorganik yang ada di sekitar rumah. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk membuang sampah pada tempatnya menggunakan tong sampah mini yang menarik. Nah, juga guru mengajak anak terlibat dalam merawat tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, aksi yang ketiga yaitu di pertemuan yang ketiga, guru mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar lingkungan sekolah. Nah, di sini guru memerintahkan peserta didik itu untuk melihat dan membedakan mana sampah organik dan anorganik. Dan juga
mengajak peserta didik untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah ditandai dengan gambar sampah organik dan anorganik. Kenapa ditandai? Karena kan di sini kita pas pondasi mereka belum bisa membaca. Jadi di setiap tong sampah itu kita akan menempelkan gambar uh, sampah organik dan sampah anorganik. Dan di sini juga guru mengajak peserta didik untuk memilah sampah dengan memisahkan sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Nah, di sini juga guru menjelaskan itu sampah anorganik itu bisa dibuat pupuk, yaitu pupuk kompos dan sebagai media tanam. Dan sampah anorganik juga guru menjelaskan bisa didaur ulang seperti botol-botol air mineral. Nah, seperti itu. Dan di sini juga guru mengajak peserta didik dari bahan bekas yang anorganik tadi bisa membuat kerajinan dari bahan bekas, mengajak peserta didik untuk membuat kerajinan tangan dari barang bekas seperti botol plastik. Contohnya seperti botol plastik aqua atau air mineral yang lain itu diwarnai dan dijadikan pot tanaman kecil. Nah, juga bisa sebagai tempat pembibitan seperti membibit bayam, kangkung, sawi, dan biji-bijian yang lain. Oke, sudah cukup Bu Risma. Iya, Bu. Baik, Bu Risma. Bu Risma, oke. Sekarang dengar saya kan? Iya, Bu. Nah, Tapi agak putus-putus, Bu. apa apa elemen dari P5 Ibu ini? Elemennya itu, Bu, akhlak kepada alam, Bu. Akhlak kepada alam. Itu Iya. elemen atau dimensi? Elemen, Bu. Hah? Ingat saya sih elemen, Bu. Kalau Elemen. dimensinya itu beriman, bertakwa Oke. kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Akhlak kepada akhlak alam itu apa sub elemen? menjaga lingkungan alam sekitar, Bu. Ya, ada berapa? Sub elemennya itu, Bu, ada berapa, Bu? Sub elemen dari elemen yang Ibu sebutkan tadi ada berapa? Oh, itu dia ada berapa ya, Bu? Dia ada akhlak kepada agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak Itu kepada tapi alam. elemen. Ini kan elemen kepadanya kan akhlak kepada alam. Kan sub elemennya ada berapa Bu Risma? Oh ya, saya Apanya U ya? agak kurang lupa saya, Bu. Agak nggak paham saya itu, Bu. Jadi Ibu mau buat apa ini sebenarnya? Ini saya rencana aksinya tuh, Bu. Saya kan memilah sampah, Bu. Di situ ada sampah organik dan anorganik. Jadi di sampah anorganik itu nanti ada botol aqua itu, Bu, akan kami buat sebagai alat media tanam, Bu. Tapi sebelum kita buat media tanam itu kita mau menghiasi dia itu biar cantik. Jadi kami mengajak anak-anak itu untuk mengecatnya dulu, Bu, sesuai kreasi mereka. Nah, setelah itu baru nanti kita bersama-sama anak-anak menanam pohon-pohon yang kecil, misalnya yang kami suruh bawa dari peserta didik juga, Bu. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa eh, obat-obatan seperti kencur, jahe, kunyit. Nah, seperti itu, Bu, yang akan aksi yang akan saya lakukan, insya Allah, Bu. Jadi botolnya dari mana didapat? Botolnya itu kan di aksi kedua itu di pertemuan kedua kan saya sudah menyuruh peserta didik itu, Bu, untuk membawa contoh sampah organik dan anorganik. Itu kan tujuannya supaya mereka paham nggak membedakan mana sampah organik, mana anorganik. Jadi mereka itu Mereka nanti bawa atau mereka kutip? mereka saya suruh cari, Bu, di lingkungan rumahnya, Bu, yang sudah tidak terpakai. Jadi dibawa ke Jadi nggak sekolah. ada Nah, di lingkungan rumah, disuruh beli sama mamanya. Kan sama aja sampah plastik. Sampah plastik. iya sih, Bu, tapi ya kami menghimbau diusahakan jangan dibeli gitu. Maksudnya barang-barang yang sudah tidak Ibu terpakai. menghimbau, terus kita nggak bisa mengontrol himbauan tersebut diterima apa enggak. Bisa jadi Ya orang kami tuanya beli kan kami sampah plastik. eh, Ya, ya juga, Bu. Tapi sebahagian kan kami juga akan menyediakan di sekolah, Bu. Kalaupun misalkan mereka ini kan tapi nanti kan kita nampak, Bu, kalau yang beli itu kan nampak bersih kali dia gitu, Bu. oh gitu.
Ya, tapi kalau udah dia beli kan nggak mungkin dibuang juga ya kan? Iya Bu, nggak mungkin lah dibuang Bu, karena kan istilahnya menyampah juga lah jadinya kita buang Nah, Bu. Jadi kan bisa kita itulah yang gunakan saya lagi, khawatir. bisa kita. Oke, selanjutnya apa saya bilang ya? Oke, tutup dulu. Lanjut ke Stop screen Bu, stop hmm, share. ya stop share. Presentasi PTK-nya. Yang pertama ini slide yang kedua, ini bab 1 tentang latar belakang. Berdasarkan observasi awal di TK Janatun Naim, ditemukan bahwa pemahaman peserta didik kelompok B terhadap materi sholat masih rendah. Hal ini yang terlihat dari kesulitan mereka dalam meningkatkan mengingat nama-nama sholat wajib, serta kurangnya pemahaman tentang waktu-waktu sholat. Kesulitan ini disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka cenderung pasif dan kurang terlibat secara emosional maupun kognitif. Nah, metode pengajaran yang selama ini digunakan itu lebih bersifat konvensional, di mana guru cenderung memberikan ceramah atau instruksi satu arah. Akibatnya, peserta didik menjadi kurang tertarik dan tidak terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Salah satunya dengan PBL. Metode ini menekankan pada pemberian masalah yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, yang kemudian mereka selesaikan dengan diskusi dan mengeksplorasi mandiri. Nah, dari latar belakang yang peneliti buat, nah disitulah tertarik membuat judul yaitu dengan penetapan pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik pada materi sholat di TK Janatun Naim. Nah, di situ batasan masalahnya itu tentang materi pembelajaran yang dibahas yang terlibat pada pembelajaran sholat yang termasuk tata cara, urutan gerak, dan bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, metode pembelajaran ini, penelitian ini akan menerapkan metode PBL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi sholat. Nggak bergerak ya. Nah, rumusan masalahnya di sini yaitu bagaimana penerapan PBL ini dapat dalam pembelajaran materi sholat pada peserta didik kelompok B di TK Janatun Naim. Apakah penerapan metode pembelajaran based learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik di kelompok B di TK Janatun Naim terhadap materi sholat? Apa saja faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan metode PBL pada pembelajaran materi sholat di TK Janatun Naim? Nah, di sini tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan metode problem-based learning dalam pembelajaran materi sholat. Nah, pada peserta didik kelompok B di TK Janatun Naim. Nah, dan untuk menganalisis, meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik kelompok B di TK Janatun Naim terhadap materi sholat materi sholat setelah penerapan metode problem-based learning. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan metode based learning dalam pembelajaran materi sholat. Nah, di sini di landasan teoritisnya itu ada metode pembelajarannya itu tadi dengan menggunakan PBL. Nah, PBL itu yaitu cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak, pembahasan untuk dianalisis, dan disintesis dalam Oke, Bu usaha. Risma, waktunya udah habis. Ya, Bu. Oke, Bu Risma, Ya, Bu. pertanyaannya, Ya, Bu. Nah, apa pernah Ibu melaksanakan PTK? belum kalau untuk saat ini ya inilah yang baru pertama kali saya lakukan, Bu.
PTK-nya, Bu. Oke. Apa itu PTK, Bu? PTK, Bu, penelitian tindakan kelas, Bu. Apa aja tahapan dari PTK itu, Bu? Tahapannya itu ada rumusan masalah, tujuan Tahapan dari PTK, Bu. Tahapan dari PTK. kita menentukan judul, Bu. Tahapan dari PTK. Tahapan dari PTK-nya, Bu Risma. Tahapannya menentukan judul, mengobservasi, meneliti, Bu. Tahapan PTK. Ya, tahapannya ya, Bu. Kurang tepat ya jawaban saya ya, Bu. Tahapannya kalau eh, iya, kita mencari judul dulu gitu, Bu. Kita buat metode pembelajaran. Tahapan PTK. Tahapan Tahapan PTK. tahapan PT, Tahapan PTK. tahapan PTK, Tahapan PTK. rencana aksi, Nah, tindakan dan observasi dan refleksi, Bu. Tahapan rencana, iya. Apa yang pertama? tahapan rencana, tahap rencana, itu Oke, planning, terus. tindakan, Hmm. observasi, dan refleksi. Rencana itu beda sama planning. Sama, Bu. Planning Hmm. kan bahasa Inggrisnya gitu ya, Bu. Kalau Sama. macam mana, Bu? Ya. Ayo. Ya, terus habis rencana apa, Bu? Habis rencana tadi, Bu, kita ambil tindakan, Bu. Tindakan. Tindakan apa? Eh, Oke, apa tindakan yang Ibu lakukan, Bu? meneliti, melihat uh, apa yang menjadi kendala anak-anak tadi sulit untuk memahami tentang sholat tadi, Bu. Materi sholat 5 waktu tadi yang sulit untuk menghafal nama-nama sholat dan sulit juga untuk mengingat Hmm. waktu melaksanakan sholat. Nah, seperti itu, Bu. Ya, dah. Terus apa lagi? Nah, setelah itu baru kita observasi. Itu tadi, Bu, observasi kita lihatlah keadaan peserta didik kita itu, di mana kekurangannya dan di mana juga kekurangan kita sebagai guru sehingga anak tidak tidak minat gitu, kurang tertarik dengan Berapa pembelajaran. siklus dia dalam PTK itu yang Ibu rencana laksanakan? Yang saya rencanakan ini, Bu, 2 siklus, Bu. Ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, kalau siklus 1 ini berhasil, maka kita akan lanjutkan ke siklus tidak berhasil, maka akan lanjutkan ke siklus 2 gitu, Bu. Oke, sekarang stop share screen. Silahkan mengaji. Recording in progress. Ini nih. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, dah. Terus ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim.